Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Ibu Intan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kecerdasan buatan ingin mempresentasikan tugas ETS kami yaitu tentang 24 puzzle solver. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diki Kadrodinata dengan NPM terakhir 228. Perkenalkan, nama saya Firdan Syaroni dengan NPM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Cleo Firman Ferdinand, NPM saya 173. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ref Febran Alfani dengan NPM akhir 214. Jadi, apa itu 24 puzzle? Jadi, kita dapat bayangkan bahwa ada sebuah papan kotak yang berukuran 5x5, di mana di papan tersebut ada 24 keping bernomor dari nomor 1 sampai 24, dan terdapat satu kotak kosong yang kita sebut sebagai blank tile, ditulis sebagai angka 0. Nah, tujuan itu sederhana, yaitu kita harus menggeser keping-keping tersebut satu persatu sampai semuanya tersusun rapi seperti di goal sheet tersebut. Yaitu. Nah, goal sheet tersebut direpresentasikan sebagai angka 1 sampai 24, di mana urut kita bisa lihat di goal sheet-nya 1 sampai 5, 6 sampai 10, terus sampai terakhir 24 dan diakhiri dengan angka 0. Nah, itu adalah susunan akhir yang ingin kita capai. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya ingin menjelaskan library yang kita pakai. Di sini ada 4. Yang pertama ada HipQ, yang itu tugasnya sebagai implementasi priority queue atau min-heap. Lalu ada time untuk mengukur waktu eksekusi. Ada random untuk mengacak puzzle. Lalu copy untuk cadangan deep copy jika diperlukan. Nah, Mas Clay, tolong lanjut ke scroll ke bagian konfigurasi program yang itu. Ya, itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan konfigurasi programnya. Ini ada beberapa angka penting ya. Di sini ada N sama dengan 5. Itu menunjukkan ukuran papan kita kali ini adalah 5 kali 5. Dan total tiles-nya, karena ada 25, jadi kita ingin angka tersebut kita kalikan 5 lagi, jadi 5 kali 5. Lalu di sini kita memaksimalkan nodes-nya agar tidak terjadi over memory ya di sini. Jadi kita max nodes-nya ada 100.000. Lalu ada shuffle move. Ini adalah jumlah langkah acak untuk mengacak puzzle, dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Lalu di bawahnya ada goal state. Di sini yaitu susunan akhir yang tadi saya jelaskan, dituliskan dalam bentuk tuple Python. Lalu di bawahnya ada direction, yaitu ada 4 arah gerakan yang bisa kita lakukan, yaitu atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Baik, selanjutnya bisa scroll di baris 178 sampai 241, Mas Cleo. Ya. Nah, di situ ini terdapat pertanyaan penting. Bagaimana cara kita membuat puzzle yang acak pasti bisa diselesaikan? Nah, coba bayangkan seperti ini. Kalau kita ambil 24 keping lalu kita taruh sembarangan di papan, belum tentu puzzle tersebut bisa kita selesaikan. Nah, secara matematika ada 50% kemungkinan susunan acak itu mustahil untuk di-solve. Jadi, solusi kita melakukan reverse engineering atau backward generation, yaitu kita programnya mulai dari posisi goal yang sudah benar, yang sudah rapi. Lalu dari posisi goal tersebut, program menggeser kotak kosong secara acak sebanyak 30 langkah atau lebih. Hasilnya adalah puzzle yang tadi pasti bisa diselesaikan. Kenapa pasti bisa? Karena kalau kita pergi dari A lewat ke B, lewat serangkaian langkah, pasti kita bisa balik lagi dari B ke A dengan langkah yang dibalik. Jadi metode ini pasti 100% aman. Nah, di sini juga ada satu optimasi juga untuk mencegah gerakan bolak-balik. Misalnya kalau baru geser ke atas, program tidak akan langsung geser ke bawah, karena itu sama saja kembali ke posisi sebelumnya. Kita bisa lihat di programnya di baris 219, yaitu yang if A kurang dari baris baru kurang dari N sama dengan
dan 0 kurang dari sama dengan kolom baru. Nah, di situ untuk mencegah terjadinya langkah yang bolak-balik. Sekarang kita langsung ke demonya. Mas Cleo tolong langsung start programnya. Baik, kita langsung masuk ke dalam demonya. Kita bisa lihat di sini, pertama muncul tulisan mengancam papan permainan, lalu di bawahnya terdapat initial board configuration, di mana itu adalah posisi awal puzzle yang diacak oleh program. Nah, terdapat informasi juga nilai heuristik awal, di mana terdapat 15 keping salah posisi, yang menunjukkan ya berapa banyak posisi yang salah ya. Lalu kita langsung masuk ke memulai pencarian solusi. Tersebut program melakukan langkah-langkah dari awal sampai terakhir. Langsung ke bawah, Mas Cleo. Dan di bagian paling bawah terdapat ringkasan di mana ada total jumlah langkahnya, ada total waktu yang dibutuhkan, dan juga terdapat total yang diekspansi, dan juga informasi heuristik awalnya. Baik, itu tadi demo programnya. Kita sudah melihat bahwa program berhasil menemukan solusi dari posisi acak sampai ke goal state-nya. Nah, pertanyaan sekarang adalah algoritma apa yang bekerja di balik layar sehingga program bisa menemukan jalan dari posisi acak menuju posisi goal. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, izin masuk ya. Untuk sebelum itu, mari kita menuju ke baris 244. Nah, terima kasih Mas Cleo. Terima kasih juga Kiki untuk sudah menjelaskan bagian awal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan algoritma yang bekerja di balik layar program ini, yaitu Greedy Best First Search. Sebelum masuk kodenya, saya jelaskan dulu konsepnya dengan bahasa yang sederhana. Coba bayangkan, kalian sedang tersesat di sebuah labirin. Kalian tidak punya peta, tapi kalian bisa melihat menara tujuan dari jauh. Nah, strategi paling sederhana adalah selalu jalan ke arah yang kelihatan paling dekat dengan menara itu. Itulah cara kerja Greedy Best First Search. Kata greedy artinya rakus atau tamak. Algoritma ini rakus karena dia selalu memilih langkah yang kelihatannya paling bagus saat ini, tanpa memikirkan apapun jalannya secara keseluruhan sudah optimal atau belum. Secara matematis, greedy BFS menggunakan rumus Fn sama dengan Hn. Artinya, nilai setiap node hanya dihitung dari heuristik saja, yaitu perkiraan seberapa dekat node itu dengan tujuan. Node yang dinilai hanya paling kecil akan dipilih duluan, karena kecil berarti dekat dengan goal. Oke, selanjutnya kita langsung ke baris 252. Sekarang saya jelaskan cara kerja langkah demi langkah, bisa dilihat di komentar kode ini. Langkah pertama, program memasukkan posisi awal puzzle ke dalam sebuah antrian khusus yang namanya priority queue. Posisi awal ini diberi nilai berdasarkan heuristiknya, yaitu berapa banyak keping yang salah posisi. Langkah kedua, dari antrian itu, program mengambil posisi puzzle yang nilai heuristiknya paling kecil. Jadi yang kelihatannya paling dekat ke solusi itu yang akan diambil duluan. Langkah ketiga, program mengecek apakah posisi ini sudah sama dengan goal state. Kalau sudah, berarti solusi ketemu, selesai. Langkah keempat, kalau belum, program membuat semua kemungkinan gerakan dari posisi ini, misalnya kotak kosong bisa geser ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Setiap gerakan menghasilkan posisi baru. Langkah kelima, untuk setiap posisi baru yang belum pernah dikunjungi, program menghitung nilai heuristiknya, lalu memasukkan ke dalam antrian. Langkah keenam, ulangi dari langkah kedua, terus-menerus, sampai solusi ditemukan atau batas maksimum 100.000 node tercapai. Selanjutnya, kita akan lanjut ke baris 283. Oke, sekarang kita lihat kodenya langsung. Di baris 283, pertama-tama program mengubah start state menjadi total. Lalu di baris 286 ada pengecekan. Kalau ternyata start state sudah sama dengan goal state, langsung selesai, tidak perlu dicari apa-apa. Kemudian di baris 289 sampai 302, kita lihat inisialisasi priority queue. Di sini program membuat sebuah list bernama open list.
Setiap elemen di dalam list ini berbentuk 3 bagian. Yang pertama adalah nilai heuristik, ini yang menentukan prioritas. Yang kedua, counter. Ini angka urut yang fungsinya sebagai tiebreaker, jadi kalau ada 2 node yang nilai heuristiknya sama, yang lebih dulu masuk antrian akan diproses duluan. Yang ketiga, state, yaitu susunan puzzle saat ini. Lalu di baris 312 ada dictionary parent. Ini seperti buku catatan yang mencatat posisi ini datanya dari mana dan pakai gerakan apa. Nanti berguna untuk menelusuri balik jalur solusi dari goal ke start. Dan di baris 320 ada set visited. Ini seperti daftar hadir, setiap posisi puzzle yang sudah pernah diperiksa akan dicatat di sini. Supaya tidak diperiksa lagi, ini penting banget untuk mencegah program berputar-putar tanpa henti. Selanjutnya kita akan ke baris 324. Nah, disinilah jantung dari algoritma ini. Baris 327 ada while loop. Loop ini akan terus berjalan selama 2 syarat terpenuhi. Syarat pertama yaitu antrian masih ada isinya, artinya masih ada kemungkinan yang belum diperiksa. Yang kedua, jumlah node yang diekspansi belum melebihi 100.000. Di baris 330, program mengambil node dari antrian menggunakan heapq.heapPop. Fungsi ini otomatis mengambil elemen dengan nilai heuristik terkecil. Inilah inti dari greedy. Selalu pilih yang kelihatannya paling dekat. Kemudian di baris 334, program ini memeriksa semua tetangga, yaitu semua posisi yang bisa dicapai dengan satu gerakan dari posisi sekarang. Di baris 337 ada pengecekan, kalau tetangga ini sudah pernah dikunjungi, lewati saja, jangan diproses lagi. Kalau belum pernah dikunjungi, di baris 341, dia ditandai sebagai sudah dikunjungi. Di baris 344, dicatat parentnya, lalu di baris 347, dicek apakah ini goal state. Kalau belum goal, di baris 353, program menghitung heuristiknya, dan di baris 355, memasukkannya ke antrian. Lalu loop kembali ke atas, ambil node terbaik berikutnya, dan sebegitu seterusnya. Oke, untuk yang terakhir, saya ingin menjelaskan kelemahan algoritma greedy ini dibandingkan dengan algoritma lain yang lebih canggih, yaitu A-star atau A-star. Kelemahan pertama, greedy tidak menjamin solusi terpendek. Kelemahan hanya melihat HN, yaitu perkiraan jarak ke tujuan. Dia tidak peduli sudah berapa langkah yang ditempuh dari awal, jadi bisa saja greedy menemukan solusi yang jalannya berliku-liku dan panjang. Sementara A-star menggunakan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn. Di sini Gn adalah jumlah langkah yang sudah ditempuh dari start. Jadi A-star membutuhkan 2 hal. Sudah sejauh apa kita berjalan dan seberapa dekat kita dengan tujuan. Karena itu A-star dijamin menemukan solusi dengan langkah paling sedikit. Kelemahan kedua, greedy bisa terjebak. Karena greedy selalu mengejar yang kelihatannya dekat, dia bisa terjebak di situasi yang disebut local minimum. Ibarat orang yang selalu jalan menuju menara, tapi ternyata ada jurang di depannya. Jadi harus putar balik jauh. Greedy mungkin sudah menelusuri ribuan kemungkinan yang salah sebelum akhirnya menemukan jalan yang benar. Tapi keunggulan greedy adalah lebih cepat dan hemat memori dibanding A-star. Untuk kasus-kasus yang sederhana, karena dia tidak perlu mencatat biaya perjalanan setiap node. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas bahwa greedy selalu memilih node berdasarkan nilai heuristik yang paling kecil, tapi sebenarnya heuristik itu apa? Bagaimana cara menghitungnya? Itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Revi. Silakan. Baik, izin masuk. Sebelumnya boleh minta tolong Mas Cleo meng-scroll ke baris ke-88. Baris 88, Mas. Baik, sudah terlihat. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Sony yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan, dan juga terima kasih untuk Mas Cleo yang sudah menampilkan baris ke-88. Baik, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa greedy based first search lalu memilih langkah berdasarkan nilai heuristik yang paling kecil. Sekarang pertanyaannya, apa itu heuristik? Sederhananya, heuristik itu seperti terbang cerdas. Kita tidak tahu persis berapa langkah lagi yang dibutuhkan untuk sampai ke goal state, tapi kita bisa membuat perkiraan. Analoginya begini,
Bayangkan kalian mengerjakan puzzle jigsaw. Kalian melihat potongan-potongan sudah benar tempatnya dan yang belum. Semakin banyak potongan yang belum benar, kalian tahu bahwa kalian masih jauh dari selesai. Nah, itulah ide dasar dari heuristik H1 yang kita pakai. Mungkin untuk Mas Kilo boleh minta tolong untuk scroll ke baris 92. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Cleo. Jadi, heuristik yang kita gunakan namanya H1 atau misplaced tiles, yang artinya keping yang salah posisi. Cara kerjanya sangat sederhana. Coba lihat kodenya di layar. Program akan membandingkan setiap posisi di depan puzzle saat ini dengan posisi yang seharusnya di goal state. Kalau kepingnya berbeda, berarti keping itu salah posisi dan menghitung bertambah 1. Contoh konkretnya begini, misalkan di goal state, posisi pertama seharusnya angka 1, tapi di state sekarang, posisi pertama ternyata angka 7. Berarti angka 7 salah posisi, jadi dihitung 1. Program akan mengecek semua 25 posisi, tapi ada satu pengecualian penting. Boleh minta tolong untuk ke baris 115 Mas Cleo. Nah, salah satunya di baris 116 ini. Kita lihat pengecekan state I tidak sama dengan 0. Artinya blank tiles yaitu angka 0 tidak dihitung sebagai keping yang salah posisi. Kenapa? Karena angka 0 ini bukan keping sungguhan. Itu cuma orang kosong. Jadi kita hanya menghitung keping bernomor 1 sampai 24. Contoh penghitungan lengkap. Misalnya state saat ini adalah 7, 2, 3, 4, 5. Lalu baris yang kedua yaitu 1, 0, 8, 9, 10. Untuk baris ketiga 11, 12, 13, 14, dan 15. Untuk baris yang keempat 16, 17, 18, 19, 20. Dan untuk baris yang terakhir 21, 22, 23, 24, dan 6. Kita bandingkan satu persatu dengan goal state-nya. Posisi yang pertama seharusnya angka 1 terisi angka 7, yang berarti ya salah. Dan posisi kedua seharusnya angka 2 yang terisi angka 2, yang berarti benar. Dan posisi yang ketiga, seharusnya angka 3 terisi angka 3, yang berarti benar, dan seterusnya. Lalu pada posisi yang keenam, seharusnya angka 6 malah terisi angka 1, yang berarti salah. Dan untuk posisi yang 7, terisi angka 0 atau blank, yang berarti dilewati dan tidak dihitung. Untuk posisi yang ke-25, seharusnya angka 0 terisi tapi terisi angka 6. Ini berarti blank di goal, tapi keping 6 bukan 0. Jadi keping 6 yang berarti salah posisi. Dari pengecekan semua posisi, misalnya ditemukan 3 keping yang salah, maka H1 sama dengan 3. Semakin kecil nilai H1, semakin dekat kita dengan solusi. Kalau H1 sudah sama dengan 0, artinya semua keping sudah di tempat yang benar. Puzzle dinyatakan selesai. Untuk Mas Cleo mungkin bisa minta tolong ke scroll ke baris 121 sampai 175. Nah, selain heuristik, ada satu fungsi penting yang perlu saya jelaskan, yaitu fungsi dapatkan tetangga di baris 138. Fungsi ini bertugas menjawab pertanyaan dari posisi puzzle saat ini, gerakan apa saja sih yang bisa dilakukan? Caranya begini. Pertama, program akan mencari di mana posisi kotak kosong atau blank tile yang itu berada. Ini dilakukan oleh fungsi cari posisi blank di baris 125 yang cukup singkat. Dia tinggal mencari di mana angka 0 berada di dalam papan. Untuk yang selanjutnya, boleh minta tolong Mas Cleo untuk mengarahkan kursor ke baris 135, yaitu Return State Index. Nah, dari posisi blank itu, program mencoba 4 arah gerakan, atas, bawah, kiri, dan kanan. Untuk selanjutnya, boleh minta tolong untuk Mas Cleo untuk meng-scroll dari baris ke 154 hingga 175. Oke, terima kasih Mas Cleo. Di baris 159, program melakukan perulangan untuk setiap arah. Lalu, di baris 164, ada pengecekan apakah gerakan itu valid. Artinya, apakah blank tile masih di dalam papan kalau digeser ke arah itu. Misalnya, kalau blank ada di baris paling atas,
dia tidak bisa geser ke atas lagi karena sudah di pinggir. Kalau gerakannya valid, di baris 168 sampai 171, program membuat salinan papan baru dan menukar posisi blank dengan keping di arah tujuan. Hasil salinan ini menjadi satu state tetangga. Jadi, kalau blank bisa digeser ke arah ketiga arah yang valid, fungsi ini menghasilkan 3 state tetangga. Masing-masing tetangga inilah yang nanti dihitung heuristiknya dan dimasukkan ke antrian oleh algoritma greedy. Oke, jadi untuk merangkum peran heuristik H1 di program ini, maka saya akan jelaskan bahwa H1 bertindak sebagai kompas bagi algoritma greedy. Dia memberitahu setiap posisi puzzle. Kira-kira berapa jauh kamu dari tujuan? Semakin kecil nilainya, semakin diprioritaskan oleh algoritma. H1 ini sederhana dan cepat dihitung. Tapi kelemahannya dia ada kurang akurat dibanding heuristik yang lain seperti Manhattan Distance. Kenapa? Karena H1 hanya tahu keping ini adalah salah posisi, tapi tidak tahu seberapa jauh keping ini dari posisi seharusnya. Tapi untuk tugas kita, H1 sudah cukup dan sesuai dengan spesifikasi soal. Baik, kita sudah membahas dua komponen penting, algoritmanya dan heuristiknya. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana kedua komponen ini dapat disatukan secara teknis di dalam program? Bagaimana predictive view bekerja, dan bagaimana program menelusuri balik jalur solusi dari goal ke start. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Cleo, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Repi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian teknis yang menyatukan semuanya atau semua sistem yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya tadi. Jadi kita mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kenapa program ini tuh memakai priority queue? Oke, saya akan scroll dulu. 189. Nah, coba bayangkan begini. Jadi setiap kali program itu memeriksa satu posisi puzzle, program ini tuh bisa menghasilkan sampai 4 posisi baru, yaitu dari gerakan atas, bawah, kiri, kanan. Nah, setelah beberapa langkah itu tadi, jumlah posisi yang menunggu diperiksa itu bisa jadi ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu. Nah, pertanyaannya adalah dari semua posisi tadi yang mengantri itu, jadi mana dulu yang harus diperiksa duluan gitu. Nah, jawabannya adalah yang nilai heuristiknya itu paling kecil, karena itu yang kelihatannya paling dekat ke solusi. Jadi kalau kita pakai list biasa, setiap kali mau cari yang terkecil, biasanya tuh harus mengecek satu persatu dari awal sampai akhir. Misal kalau antreannya nanti ada 10.000, ya kita harus cek 10.000. Jadi itu cukup tidak efisien dan lambat sekali gitu. Nah, tapi kalau memakai MinHab yang disediakan oleh library HabQ dari Python, nah, suatu data tuh dapat otomatis tersusun sedemikian rupa sehingga yang terkecil selalu ada di paling atas. Jadi mengambilnya tuh sangat cepat. Itu ada di kode 301 dengan 302. Nah, di baris 301 ini tuh kita bisa lihat open list dibuat sebagai list biasa terlebih dahulu. 301. Nah, lalu di baris 302 nanti listnya tadi diubah menjadi heap menggunakan heap q titik heap 5. Nah, itu nanti jadi setiap elemen di dalam heap itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada nilai heuristik, yaitu sebagai penentu utama prioritas. Yang kedua ada counter atau angka urut supaya kalau dua node itu punya high yang sama, jadi yang lebih dulu masuk akan diproses terlebih dahulu. Nah, ini tuh namanya tiebreaker. Yang terakhir ada state, yaitu susunan puzzle itu sendiri. Nah, dengan struktur ini, setiap kali program itu memanggil heapq titik heappop yang keluar, itu sudah pasti node dengan heuristik terkecil, cepat, efisien, dan tepat. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita mencegah infinite loop dengan seed visit. Nah,
Set visit sendiri itu mencegah eksplorasi state yang sama berulang kali. Jadi komponen teknis kedua itu sangat penting adalah set visit yang ada di baris 320. Di mana coba bayangkan jadi situasinya tuh seperti ini. Misal dari posisi A itu blank geser ke kanan jadi posisi B. Lalu dari posisi B blank geser ke kiri dan kembali jadi posisi A. Dari posisi A geser ke kanan lagi jadi B dan seterusnya bolak-balik tanpa akhir. Nah, kalau tidak ada pencegahan, program ini tuh bisa terjebak di suatu loop yang tidak berhenti dan tidak menemukan solusi. Nanti bakalan bikin komputer itu bisa hang atau kehabisan memori. Nah, solusinya kita tuh menggunakan set visit. Jadi set visit ini nanti setiap kali program mengunjungi sebuah posisi puzzle, maka posisinya itu langsung dicatat di set ini. Oke, kita lanjut ke baris 334 sampai 341. Jadi kita bisa lihat penggunaannya di baris 337. Sebelum proses sebuah tetangga, program mengecek dulu apakah tetangga itu sudah divisit. Nah, misal kalau sudah, nanti langsung dilewati dengan perintah continue. Dan jika belum, maka baru di baris 341 nanti, dia bakalan ditambahkan ke visited. Nah, kenapa pakai set bukan list? Karena operasi pengecekan, itu apakah sudah ada di set itu sangat cepat. Jadi hanya butuh waktu konstan. Kalau kita pakai list, semakin banyak isinya, maka pengecekannya tuh semakin lambat. Selanjutnya kita masuk ke baris 361 sampai 390, yaitu untuk fungsi rekonstruksi jalur. Nah, komponen terakhir yang saya jelaskan adalah fungsi rekonstruksi jalur yang ada di baris 361. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Selama proses pencarian, program ini tuh tidak langsung menyimpan jalur lengkap di setiap node. Karena itu akan sangat boros memori. Sebaliknya, program hanya mencatat posisi ini datangnya dari posisi mana dan pakai gerakan apa. Nah, catatannya tuh ini disimpan di dictionary parent yang tadi sudah dibahas sama teman saya. Misalnya, jadi jadi dictionary parent itu sendiri seperti rantai. Misalnya, code state datangnya dari posisi Z, gerakannya left. Posisi Z datangnya dari posisi Y, gerakannya down, dan posisi Y datangnya dari posisi X, gerakannya up, dan yang terakhir posisi X datangnya dari start state. Nah, ini tuh ketika goal sudah ditemukan, fungsi ini menelusuri rantai itu mundur dari sebuah goal sampai ke start. Nah, selanjutnya kita akan melihat baris ke 379 sampai 386. 379. Nah, baik, bisa dilihat di baris 383 ada while loop. Program ini mulai dari goal state, lalu terus mengecek pairnya, mencatat arah gerakannya sampai bertemu non, yang artinya itu sudah start state. Lalu di baris 389, jalur yang terkumpul di balik urutannya. Kenapa? Karena tadi kita mengumpulkannya dari belakang ke depan, yaitu dari goal ke start. Setelah dibalik, jadinya nanti dari start ke goal. Dan inilah urutan langkah yang ditampilkan di output program. Nah, yang terakhir itu fungsi main atau alur program keseluruhan yang ada di baris 397 sampai 474. Nah, ini pada baris 397 ini fungsinya adalah menyatukan semua bagian yang sudah kami jelaskan tadi. Alurnya seperti ini. Langkah pertama tuh di baris 414 sampai 419, program mengacak puzzle menggunakan fungsi generate yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Diki ya. Dan ada juga pengecekan supaya start state itu tidak langsung sama dengan code state. Dan langkah kedua itu di baris 424, di mana program mencetak konfigurasi awal puzzle-nya. Dan selanjutnya, pada langkah ketiga, pada baris 429, program itu menampilkan nilai heuristik awal, yaitu berapa keping yang salah posisi di awal. Langkah keempat yaitu di baris 440 sampai 443, program menjalankan timer, lalu memanggil fungsi greedy path first search, lalu menghentikan timer. Jadi kita bisa tahu berapa detik pencarian berlangsung. Dan untuk selanjutnya pada baris 448 melakukan pengecekan, kalau misal solusi bernilai non,
Artinya, program tidak berhasil menemukan sebuah solusi dalam batas 100.000 not. Dan program akan menampilkan pesan bahwa solusi itu tidak ditemukan. Tapi kalau solusi ditemukan, di baris 462, program akan mencetak setiap langkah satu persatu. Arah gerakannya itu apa dan bagaimana papannya berubah setelah gerakan itu. Dan paling bawah sendiri pada baris 457 sampai 474, program nanti akan menampilkan ringkasan, yaitu total langkah, total waktu, dan total not yang diekspansi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bisa kembali ke Mas Diki. Terima kasih. Baik, mungkin segitu dulu presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan juga kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku untuk kaget lu. Iya, aku mau challenge iki anjay. Iya. Itu penutupan. Penutupan tak boleh Diki. Oh, masa aku sih menutup, Jir? Iya, sekalian harus saya lebih lama. Oh alah, sorry. Nice guys. Kan open. One try.